Gimana, bro? Kabar baik, sehat, Ya, terlalu Medan kenyang gimana? kayaknya. Hah? Medan kayaknya Aman. meledak-meletup ya. Gak tahu lah. Pokoknya aku malas sebenarnya keluar kemana-mana. Jadi stay at home aja gitu. Ya, kalau nggak ada yang benar-benar mendesak dan perlu ya di rumah aja lah. Yalah, kayak kondisi sekarang juga pusing kan, tak mau kemana-mana kan. Kita bisa jaga, orang-orang lain nggak jaga. Ya itu dia, itu dia masalahnya. Iya, itu yang paling ngeri sebenarnya. Soalnya ada teman yang kelewat Parno juga malah malah kena ya kan. Oh iya, jangan kelewatan juga. Jadi Itu sekarang harga kegiatan apa treadmill aja, bro? lagi nyantai aja lah. Wah, nyantai Nggak ada, aja. belum ada project serius yang lagi dikerjain. Kemarin ada beberapa tawaran juga setelah dipikir-pikir nanti aja lah. Mau tenang aja dulu. Asik ya, asik ya. Yang penting santai aja gitu ya. Iya dong. Nah, sebelum sebelum jadi sebelumnya memang kerjanya apa, bro? Memang banyak kan orang yang kenal aku itu, kalau nggak salah mulai banyak kenal waktu developer ya, waktu bikin program Ah, ini dan itu kan. Bikin smart contract, bikin ah, token ICO zaman dulu ada masa waduh. lalu yang suram itu sebenarnya. Sebenarnya kenal blockchain juga kan karena game ya, karena game, Oh, malah karena dari kenal. game dulu. Iya awalnya memang selalu dari game, semuanya mulai Oh, dari game. oke, oke. Jadi waktu early days-nya Bitcoin itu kan ketemu Bitcoin gara-gara World of Warcraft. Kita main WoW, Ah, dulu server gue Azeroth, ya hahaha. pedagang pedagang potion. Oh, oke, oke. Jadi Jadi pedagang dagangnya potion pakai itu, Bitcoin. iya benar, karena contoh nih yang mau beli orang Ah, luar, oke, kan waktu oke. itu orang orang Singapura mau beli, tanya lu punya rekening bank nggak? Nah waktu itu gue nggak punya, Ah, oke. iya gue nggak punya rekening bank. Waktu itu bahkan dibujuk tuh bikin BII kalau nggak salah, karena BII itu cabangnya Maybank. Ah, ya, ya, Udah ya, sempat ya. dikerjain sih, cuma karena rumit, udah nggak cari yang lain. Baru dia kasih tahu, you know Bitcoin katanya kan? Bitcoin aku cari-cari di Kaskus ada. Waktu Ah, itu di Kaskus ada yang jual pakai beli pulsa lagi. wih, Ya canggih. bener, pakai pulsa bayarnya. Jadi zaman itu bikin wallet Bitcoin, bikin cari-cari tahu apa sih Bitcoin ini gitu kan. Hmm. Eh, jadi pertama tahunya dari situ. Nah, terima payment dari dia lewat Bitcoin kan. Terima lewat Bitcoin, terus gue cairinnya di Indonesia, dijadiin saldo ini, apa namanya, jadi pulsa lagi, Aduh, jadi jualin. jadi Ya nggak jualan apa-apa pulsa waktu dong. jam, bukan, sayanya minta diisiin pulsa pakai bayar Bitcoin gitu. Ah, oke. Serius, di Kaskus waktu itu. Jadi kalau misalnya dia sekitar setara harusnya 70 ribu rupiah, saya dapat pulsa 50 ribu. Oh, oke. But at least bisa Jadi dipakai lah ya. itu dia yang paling penting. Di masa itu belum ada Mountain Gox, belum ada. Ah, Benar-benar early banget. Di mana Bitcoin itu nggak lebih berharga waktu itu dari Liberty Reserve atau saldo PayPal. oke. Berarti itu zaman-zaman 2011, 2012 dong. Benar sekali. Benar Wah, sekali. wow, wow. Oke, oke. Waktu zaman itu aku malah jadi the kind of cocky Jamie Dimon. Waktu itu gue Ah? kan waktu itu gue udah trading di US. Hmm. Gue udah trading instrumen keuangan di US dan waktu itu udah denger Bitcoin. Waktu itu kan baru-baru masuk ke Steam kalau nggak salah. Ya, Nah, waktu itu pertama aku kali itu. aku udah denger tapi nggak riset sama sekali karena aku bukan gamer juga kan. Hmm. Memang nggak ngerti game gitu loh. Ya udah, oh ada Bitcoin. Baca kebetulan kalau lu tau lah kalau Wall Street bacanya semua Bitcoin is scam kan gitu. Jadi ya nggak ada ini nggak bener nih gitu loh. Jadi dilewatin gitu. Itu Wall Street Bitcoin Scam kalau nggak salah waktu drop pertama dari 100 USD tuh, ambruk lagi ke sekitar 3 Mungkin, dolar. mungkin. Seperti itu. Jadi Masa di baca-baca mana semua scam gitu. itu masa di mana ada wallet Bitcoinku yang aku tinggalin. Karena Oh, waktu itu harganya hampir nggak bisa dipakai gitu. Nggak bisa oh, dipakai, ya stop dulu gitu kan. Habis itu ada community altcoin. oke. Ada Charlie Lee waktu itu bikin LTC segala macam. Hahaha. Loh, gue dulu pro Charlie Lee karena dia bukan Satoshi Nakamoto. He Oke. he is a real man, a real man.
Betul, betul, Gue betul. came from Google gitu kan, jadi punya track record yang lebih jelas gitu. Betul, Jadi gue setuju, dulu sempat setuju. jadi fanboy-nya Charlie. Oke, oke. Menarik, Jadi menarik kita banget. soalnya biaya transaksi lebih murah, Ah, lebih cepat kan gitu. Jadi ah. buat game waktu itu sempat gue pindahin ke LPC dibanding BTC. Oh, oke, 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 oke. Sementara kalau waktu masa pertama kali mining masih pakai CPU, pernah nge-mining Bitcoin ngebandingin dengan LTC. Ini pakai CPU rumah nih. Oh, oke. Menarik banget. Pernah ada masanya di mana lebih nguntungin pakai LTC daripada BTC. Oh, oke. Hingga akhirnya LTC ditinggalin dan ya jadi setengah kuburan kayak sekarang gitu ya. Sebenarnya gue migrasi udah ke Ethereum pada saat LTC gimana cara dijual segala macam ini kan tuh heboh. Aha. Udah. Dan memang nggak fanatik ke koin lah gitu ceritanya. Biarin aja lah. Yang penting kan yang berfungsi buat gue bisa main game, bisa jual-jual barangnya pada saat itu. Oke, oke. Menarik, menarik banget, menarik banget. Jadi waktu itu LTC sempat lebih baik daripada Bitcoin. Tapi berapa lama Nggak itu begitu kira-kira? lama. Nggak begitu lama. Itu karena ada tren baru, terus Charlie Lee itu Ah, orangnya ada gitu kan. Track recordnya oke, ada. oke, 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 oke. Berarti, Habis itu kan ada Doge. oke, oke. Lalu Doge dapat gratis hanya dengan ikut mining di LTC juga segala macam. Jadi gue nyimpan waktu itu ada jutaan Doge gitu kan. Oke. Jadi banyak ya, nggak usah diceritain lah cerita sedih jadinya akhirnya dijual murah juga. Iyalah, 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 iyalah. Bayangin kalau nggak dijual ya. Hmm, itu ada hubungannya tuh Doge kemarin murah dengan eh, Oke. sebelumnya Hubungannya mereka gimana? soalnya sebelum Inmax itu mereka buat itu namanya kalau nggak salah Big Match. Nah, udahlah Hmm. dari lewatin aja. Oke, Soalnya oke. jelek, Oke, 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 masa oke. lalu yang suram. Oke. Berarti dari awalnya memang dari game, kemudian masuk ke kripto, baru masuk ke game lagi sekarang. Tetap di game, saya tidak pernah nggak di game. Jadi Oke. sebenarnya kripto itu seperti sidekick bagi saya buat game sebenarnya loh. Oh, Jadi hanya sebagai fasilitas bagaimana game kebutuhan gaming saya ini saya bisa tetap survive dengan gaming gitu. oh, oke, oke. Karena kalau kita cerita zaman 10 tahun yang lalu di bawah 2010, waktu itu kalau bercerita, "Pama, aku mau jadi gamer." Itu kayak, "Lu jadi Oh, gamer? Gila lu." Kan kira-kira gitu. Berarti sebenarnya kalau ya. kalau ini tanggapan untuk yang banyak orang mungkin nggak tahu ya. Kalau Mhm, misalnya dia berasal dari keluarga yang cukup berada, mhm. dia pengen jadi gamer, terus orang tuanya marah-marahin, terus akhirnya dia tetap berjuang, buktikan diri, masuk pro. Itu banyak loh Banyak, yang jadi banyak. pro. Nah, Itu banyak karena ada banget. support sebenarnya dalam keluarganya. Betul. Kondisi saya pada saat itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Saya bukan berasal dari keluarga yang berada. Saya bahkan SMP aja itu masih di panti asuhan. SMA baru saya Oke. tinggal sendiri itu di kos itu kan. Jadi perjuangan hidup saya itu sama sekali nggak punya atap, sama sekali nggak punya tempat di mana kalau saya kenapa-kenapa ada jaring pengaman, nggak ada sama sekali. Oke. SMA gue survive dengan ngamen, dengan nginstal Windows orang. Jadi gue kan senang teknologi. I love technology. Sebenarnya di luar dari game, cryptocurrency dan yang lain-lain, I love technology. Jadi karena teknologi lah saya hidup. Dengan nginstal Ah, Windows saja seminggu dapat 2-3 kali, memperbaiki laptop orang, ada yang mengembalikan data yang terhapus, data yang terformat. Dulu saya disebut apa ya? Computer magician lah. oke, oke. Soalnya Menarik, bisa menarik. meresurrect komputer yang udah mati kan? Yes, yes, Kita yes. resurrection hidup dia gitu. Karena Betul, saya betul. menganggap semuanya ya kayak kayak game ya, kayak gaming semuanya tuh. Itu kalau mau diingat, kalau mungkin teman-teman tahu Harry Potter ya. Harry Potter itu waktu mereka dia kan senang ada permainan Quidditch ya, game Quidditch itu. Ada turnamen Quidditch dunia, dia datang mau ke turnamen Quidditch dunia nih, anggapan dia ada stadion gede. Kok nggak ada? Tapi ada tenda kecil, disuruh masuk ke tenda kecil. Begitu masuk ke dalam tenda kecil, ternyata di dalam tenda kecil itu stadium gedenya minta ampun, ribuan Oh, orang di dalam. Dia keren. dia yang seorang wizard kalau nggak salah tahun ketiga masih ngomong dengan takjub wajahnya, I love magic.
saya seperti itu terhadap teknologi. Setiap kali ada teknologi baru, saya tanya, wow, dan nggak ada habisnya, ada rasa haus gitu. Ada apa lagi yang baru nih? Ada apa lagi yang baru ini? Jadi selama saya masih mengerjakan sesuatu yang masih ada, saya terus buka mata untuk cari sesuatu yang baru, riset. Jadi saya selalu punya bleeding edge, punya sesuatu yang di depan dari banyak orang. Iya. Betul. Jadi meskipun itu nanti menurut saya ya, terkadang apa yang saya riset itu belum tentu jadi naga, banyak kan jadi cacing, jadi abu segala macam. Tapi satu dua aja yang jadi, saya beruntung gitu. Jadi saya selalu siapin satu mata terbuka untuk peluang yang lain. Nah, jadi dari situ tuh saya bangkit nih, dari masih saya muda lah ya, masih SMA waktu itu, akhirnya bisa beli PC gaming waktu itu, rasanya wow ya. Iya dong. Itu hasil dari install Windows banyak orang gitu kan. Saya cicil satu-satu upgrade-nya. Tadi dia yang gimana, beli VGA yang gimana, sampai akhirnya saya bisa punya, saya bisa main. Saya mau coba itu, saya enjoy daripada saya push earning. Karena banyak orang gini, kalau bicara play to earn nantinya, kalau ada orang mencoba untuk living by gaming gitu kan, biasanya mereka kan capek duluan nantinya. Betul. Karena mereka ngukur-ngukur. Berapa banyak yang saya dapat ya, berapa banyak yang saya dapat ya. Nah, betul. Saya pernah mengalami seperti itu dan saya nggak enjoy gitu. Saya tinggalin game-game seperti itu. Karena dulu kan game yang ngasilin uang itu harus MMORPG. MMORPG itu ya kayak World of Warcraft, Ragnarok dulunya, Nexia dan segala macam. Jadi kita itu kayak kerja keras gitu, kayak karyawan bener. Jadi istilahnya buat kami dulu namanya gold farmer, gold digger. Jadi kami main game cuma tujuannya ngumpulin uang. Jadi nggak ada fun-nya sama sekali. Bagi banyak orang fun-nya jadi hilang gitu ya. Fun-nya jadi hilang. Nah, saya punya perjalanan untuk berubah dari sana. Tapi saya ngerti buat berapa orang yang anggap seperti itu. Ya, tapi buat saya butuh duitnya buat survive gitu loh. Nanti masalah fun belakangan. Tapi pelan-pelan bisa kok dimigrasi. Dan saya oke lah. Saya dapat fun-nya, ternyata ada banyak hal-hal yang lucky setelah saya dapat fun-nya itu kan. Contoh, biasa kalau guild-guildnya orang sultan itu, orang-orang berduit, gue coba masuk ke sana, daripada mereka beli ke orang lain. Mereka beli dari teman di guildnya kan. Nah, terkadang gue kasih kelebihan gitu, ada ekstra bonusnya, jadi mereka senang gitu. Bahkan sering mereka butuh nge-farm quest ini, mereka bayar di depan. Ntar gue selesaiin belakangan. Nah, akhirnya gue punya liquidity, jadi bisa dong mulai invest ini, invest itu, jadi gitu. Semua dimulai dari yang seperti itu. Oke, menarik banget. Nah, tadi kan Bro cerita soal Bro besar di panti asuhan. Waktu ceritanya keluar dari panti asuhan, pengen ngegame ini, apakah ada resistensi dari pengasuhnya gitu loh? Oh jelas, kami dulu dilarang ke warnet. Oke. Bisa dikejar di razia. Waduh. Ternyata lebih serem gitu ya. Oh iya, disetrap lah, dilibas kakinya lah. Aduh, banyak lah. Namanya juga anak-anak dulu waktu SMP kan. Iya. Maksanya warnet itu soalnya. Iya, betul. Berarti didatengin warnet satu-satu. Oke. Oh, berarti memang benar-benar didatangi di razia gitu ya. Benar. Oke, menarik banget. Berarti memang tetap resistensi itu ada, baik dari keluarga yang ada dan tidak berada gitu ya. Iya, benar. Jadi sekarang Bro ini ada mainnya game apa aja gitu loh? Kalau kita bicara soal play to earn, sebenarnya memang saya udah jarang mainin game yang bukan play to earn ya. Misalnya kalau game yang di luar play to earn, saya punya konsol kayak Nintendo Switch gitu kan, karena saya senang bisa bawa kemana-mana. Yes, kalau Nintendo kan kita masa muda gitu kan, atau apa ya, atau semacam nostalgia. Contoh Diablo 3 ini masih tetap saya mainin. Bagi banyak orang, nggak boring lu mainin ini bolak-balik katanya kan. Nggak boring gue. Ada waktu malah bikin char baru, bikin, udahlah dimainin lagi bolak-balik. Tapi kalau buat yang play to earn, saya pelan-pelan mulai beralih untuk bukan lagi jadi solo player. Kalau dulu kan semuanya solo, saya ngumpulin semua aset saya sendiri. Bikin gaming guild namanya. Saya bikin guild, saya bikin kumpulin orang-orang yang pengen serius jadi gamer pro. Artinya mereka pengen hidup dari game. Karena jadi pro gamer sekarang itu rasanya kayaknya terlalu jauh ya. Kalau contoh Dota itu harus sampai TI gitu kan. Image-nya itu jauh banget lah, nggak usah ngayal lah gitu. Nah, saya mau bantu yang kecil-kecil seperti itu.
Oh, oke. Mereka yang kecil seperti itu gitu kan. Jadi kita bantu dengan beberapa pengasuhan gitu kan, mulainya dari mana sampai saya bangun tim-tim orang-orang yang bisa punya penghasilan hari ini. Nah, dulu waktu saya mulai pakai contohnya salah satu saya sebut ya Axie Infinity gitu kan. Axie Infinity baru heboh sekarang. Mungkin teman-teman banyak yang baru dengar sekarang. Booming Ya, penghasilan gila-gilaan. Itu udah ya, dari tahun-tahun kemarin ada. ya, Jadi ya, tahun-tahun betul. kemarin tuh ada konsep namanya scholarship. Nah, scholarship itu saya beliin akunnya, saya Mhm. kasih dia main, kita bagi hasil. Jadi dia bisa punya Hmm. penghasilan, dia main tanpa harus pakai modal. Tapi kita Hmm. pandu, bukan dibiarin gitu aja. Saya cek punya masalah di mana. Terkadang ada yang komplain, bang, saya nggak ngerti strateginya, saya kasih strateginya ya. Tuh. Jadi kita main bareng, kita coba. Terus saya coba gini strateginya. Kalau ketemu musuh begini gimana? Saya coba dulu. Oh, Hmm. baru saya dapat strateginya. Saya kasih tahu. Jadi saya bukan orang yang udah saya modalin. Kamu nggak mau tahu, kamu harus setor saya sekian. Hmm. Saya nggak pernah jadi Hmm. orang begitu. Jadi Hmm. kalau misalnya dia nggak capai target di awal itu wajar, namanya dia juga masih baru. Saya juga Betul. harus tahu strateginya gimana. Betul, betul, betul. Jadi mulai dari game yang seperti Axie Infinity, ada juga yang Splinterlands, itu mulai dari sekitar hampir 3 tahun yang lalu ya. Splinterlands menarik karena dia itu trading card game. Trading card game itu sebenarnya satu game yang udah cukup tua. Jadi harusnya pemain trading card game ini udah bapak-bapak semua sekarang. Karena itu dari zaman, ya kan, udah bapak-bapak semua, percayalah. Tuh. Karena waktu saya masuk ke komunitas, saya ngobrol, ini udah tua-tua semua, ini udah umur 40 tahun, 50 tahun, kolektor, gitu kan. Waduh. Ya, serius aja, karena kan yang main kayak Magic the Gathering zaman dulu itu, yang main Yu-Gi-Oh lah paling nggak sekarang pasti udah bapak-bapak. Betul, Karena betul, dia betul. agak permainan yang serius gitu. Orangnya diem, Geek banget. mikirin decknya, ya gitu. Nerd gitu kan bagi orang banyak gitu. Tapi menurut saya itu ada sisi fun-nya karena pertama soal blockchain ya tadi, ada kepemilikan di dalamnya. Nah, hubungan kayak Axie Infinity sama Splinterlands dan sama game-game blockchain lain dibanding dengan game semacam kayak Dota, itu kan, kayak Diablo, kayak PUBG, kayak Mobile Legends dan yang lainnya. Game di luar sana hanya membawa keseruan. Dan kalau Betul. kita mau menghasilkan uang di dalam atau penghasilan, kita harus ngakalin caranya. Yang sebenarnya ya, itu beberapa game malah melanggar TOS atau melanggar term Hmm. of service-nya gitu. Itu Betul, betul. violation katanya. Karena kita menyalahgunakannya untuk keperluan finansial. Gitu. Jadi saya sering di-ban dulu. Atau bahkan yang hari ini masih cukup eksis, ada RuneScape kalau teman-teman tahu. RuneScape itu MMORPG. Kita bisa ngasilin duit dengan cara menjual barang-barang yang resource ya, orang pakai buat crafting nantinya. Nah, kalau ada akun yang kerjanya crafting doang, ngumpulin kayu misalnya lumber gitu kan, ngumpulin rock gitu kan, itu akan segera di-ban. Oh. Jadi saya punya tim, punya teman yang ngerjain ini, dia bikin satu PC isinya sampai 5 akun, kerjanya hanya ngumpulin lumber, setor, nanti akan di-ban di 24 jam. Besok dia buat akun baru lagi. Setiap Waduh. hari dia buat akun baru. Dia bikin 20 PC dikali 5, segitulah pasukan dia untuk ngumpulin dan Oke. ngasilin berapa sehari, hampir sekitar per PC bisa dapat $5. Dikali 20 lumayan kan. seratus Lumayan dolar lah. per hari. Lumayan. Dia Lumayan tinggal banget tuh. gaji itu anak-anak yang ngerjain tuh. Jadi kalau dipotong gaji minus-minus, saya rasa dia bisa dapat $30 per hari gitu. Itu RuneScape ya. Nah, kedengarannya udah wow ya. Ternyata yang play to earn kayak Splinterlands sama Axie tadi lebih gila-gila hasilnya. Padahal tidak harus kucing-kucingan. Kenapa demikian? Karena memang gamenya itu didesain untuk itu. Jadi ada yang namanya NFT, non-fungible tokens. Nah, Yes. non-fungible tokens ini adalah satu bentuk token di dalam blockchain. Bedanya dengan Bitcoin, Ethereum, atau Litecoin, atau Doge, itu apa? Nah, Bitcoin itu adalah reward di dalam blockchain-nya Bitcoin. Di dalam Betul. blockchain Bitcoin, sebenarnya kita tidak bisa menyimpan data lain selain Bitcoin, kecuali kita numpang bikin layer 2 semacam Omni dan yang lain. Itu terlalu rumit, teman-teman bisa pikirkan. Kalau Ethereum, dia itu punya sistem smart contract. Dia seperti Hyperledger, buku kas yang bisa dipakai sama orang lain juga. Tapi kalau mau bertransaksi atau ngisi buku kas ini, mengisi update datanya, atau menarik datanya, kita butuh bayar fee. Fee-nya adalah Ethereum. Nah, NFT adalah satu bentuk data yang kita bisa simpan di dalam ledger tadi itu, tapi tidak terikat kepada siapapun yang membuatnya dari awal. Saya bisa memiliki NFT A, tapi pada saat ini saya jual ke kamu,
Ini 100% milik kamu. Bahkan orang yang meng-create NFT tersebut tidak bisa ngapa-ngapain terhadap itu. Perbedaannya dengan misalnya adalah saya beli sebuah token di smart contract Ethereum, gitu kan? Yang punya smart contract itu bisa melakukan perubahan di dalam smart contract. Bisa dia ganti fee-nya. Bisa dia bikin ini nggak bisa ditransfer. Namanya honeypot jebakannya. Bisa dia buat koin tersebut tidak bisa dijual di DEX karena dia bisa ubah smart contract-nya. Meskipun smart contract dipasangin time lock ya berapa lama ya kan? Time lock 24 jam bisa diubah. Tapi NFT non-fungible token itu tidak bisa diubah. Sekali sudah kamu pegang selamanya milik kamu. Terus apa pentingnya ini di dunia gaming, Bang? Begini. Kalau misalnya kita main game yang standar tadi gitu kan, Diablo 3 ini ada versi online-nya. Kita bisa dapat item di dalamnya yang legendary, yang harganya dihargai mahal, ratusan dolar lah. Kalau kita jual ke teman-teman yang geek banget nyari item itu. Karena ada beberapa item yang dia mau untuk jadikan set. Mulai dari armornya gitu, helmnya, tangannya, kurang satu. Dia rela bayar berapapun demi dapat yang satu itu. Gitu. Tapi benar, hanya untuk dia tampil keren. Dia bisa banggain itu. Itu Diablo 3 ya. Pertanyaan saya, sebenarnya itu item punya siapa? Punya gamenya? Itu bukan punya dia. Punya gamenya, punya developernya. Dan kalau dibaca itu TOS-nya, term of service itu tetap milik developernya. Dia nggak bisa bawa kemana-mana. Kalau besok server Diablo 3 yang online berhenti, selesai sudah, ya kan? Semua perjuangan, semua uang yang sudah dihabiskan. Kalau lihat teman-teman yang main Diablo 3 itu, aduh, ribuan jam gitu kan. Gila lu ribuan jam main itu kan. Tapi tidak pernah dimilikinya sama sekali. Lalu datanglah konsep NFT. Bagi gamer yang sudah pernah merasakan main ribuan jam punya investasi di sana, lalu tiba-tiba itu semua berakhir, itu rasanya seperti neraka. Betul. Seperti neraka. Dulu ada kayak EverQuest, EverQuest, If Online dan lain-lain. If Online masih ada sampai hari ini, tapi sistem ban-nya membuat banyak orang sakit hati. Banyak yang bahkan hampir bunuh diri karena akunnya dihilangkan. Dia udah main bertahun-tahun, tapi tidak pernah miliki. Nah, dengan adanya NFT, di dalam sistem game yang menggunakan konsep NFT, teman-teman memiliki semua aset itu 100%. Bahkan developernya tidak bisa mengganggu-gugat apapun yang kalian punya. Sekali kalian miliki, 100% kalian miliki. Bisa kalian perjualbelikan kepada orang lain, kalian pindahkan kepemilikan, bisa disewakan. Kayak contoh tadi Axie Infinity bisa pakai scholarship. Kalau Splinterlands memang udah ada dia. Platformnya untuk menyewakan rental tuh. Jadi misalnya saya pakai kartu tertentu waktu saya masih level rendah. Setelah saya level tinggi saya udah punya kartu yang lebih bagus. Nah yang ini diapain? Dijual. Nggak usah. Lumayan saya koleksi. Tapi biar ngasilin duit lah. Bisa direntalin juga. Bisa dipinjemin. Gitu. Jadi beneran menjadi sebuah aset tuh. Nah, ada banyak game-game lain juga yang seperti itu, tuh kan, yang dasarnya menggunakan NFT. Tapi mungkin karena hari ini ada banyak booming game NFT, kita pernah bahas kemarin di grup Crypto Watch bahwa ada beberapa oknum ya yang membuat game-game NFT yang tujuannya sebenarnya hanya untuk cari untung. Mereka nggak begitu serius bangun gamenya. Mereka hanya pengen cari orang-orang oportunis yang merasa ketinggalan wave NFT pertama. Ketinggalan misalnya Splinterlands. Ketinggalan misalnya Axie Infinity. Ketinggalan misalnya beli di Emberwood. Ketinggalan yang lain tuh. Jadi begitu ditawar ini the next. Jadi ngomongnya the next. Sama seperti dulu kemarin waktu banyak shitcoin muncul, the next Bitcoin. Betul, betul. Sehingga orang tergoda dan masuk beli. Ini perlu kita cerdaskan ke teman-teman untuk tidak gampang terjebak hal-hal seperti itu. Setuju banget. Oke, jadi ceritanya kan Bro bisa benar-benar lebih fokus dikarenakan ada konsep NFT ini, sehingga kita jadi mainnya ngerasa aman gitu loh. Nah, ada pertanyaan yang mungkin orang-orang yang baru mau masuk ke game di blockchain. Tiba-tiba nih kalau ceritanya, gue baru main Splinterland, tiba-tiba katakan 3 tahun lagi developernya nggak mau lanjutin development dari game ini. Kira-kira nasib game ini gimana? Aset-aset yang udah kita ada gimana? Iya. Nah, oke. Itu pertanyaan bagus. Nah, gini. Kenapa ada kata immutable? Immutable itu artinya tidak bisa di-mute. Penerjemahan yang aneh. Artinya dia itu tidak bisa di-shutdown. Tidak bisa ditutup. Kenapa? Contoh ya, yang buruk-buruk seperti tadi Bro Chris bilang, kalau developernya
pergi meninggalkan tuh, atau mungkin mengalami penyakit parah dan akhirnya meninggal dunia, contoh lah begitu ya tuh, Matt Rosen tuh. Nah, dua-duanya sekaligus, ada dua orang soalnya gitu kan. Apa yang terjadi dengan Splinterlands dan aset-asetnya ini? Splinterlands dan aset-asetnya itu berada di dalam sebuah blockchain. Artinya data itu bukan disimpan di server game sebuah perusahaan. Seperti selainnya game-game lain tadi, seperti semua game online lain, itu servernya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi perusahaan itu kalau matiin servernya, habis semua datanya, tidak ada yang tersisa. Sekian dan terima kasih. Misalnya diserang servernya, ya habis. Tetapi kalau di dalam blockchain, itu terdistribusi. Jadi data-data yang tersimpan di sana tidak bisa dihapus. Kalau Anda mampu menghapus, Anda nggak usah menghapus, ambil aja asetnya semua. Anda kaya. Gitu. Betul. Jadi ada konsep game theory yang menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem blockchain. Kalau ada orang berkemampuan kuat, dulu kan orang takut sama yang namanya cloud computing. Yes. Bahkan orang bilang Bitcoin terancam nih, ada cloud computing, bisa dijebol itu dengan cloud computing. Oke, itu kan in theory. In theory, kalau semua kekuatan cloud computing dipakai buat menjebol Bitcoin yang segitu gede. Saya cerita langsung Bitcoin yang paling gede aja, gitu kan. Kan kita melakukan sesuatu ada perhitungan risk and reward, R&R. Kalau orang mau mengeluarkan usaha sebesar itu dapat apa? Melakukan cloud computing menjebol sebuah blockchain seperti Bitcoin, biayanya lebih mahal, jauh lebih mahal daripada hasil yang dapat nanti. Dia dapat Bitcoin nggak ada harganya. Setuju. Jadi usaha yang dia keluarin tadi ngapain? Buang duit, buang waktu. Ngapain dikerjain kalau gitu? Nah, itu dari game theory. Jadi game theory itu memperkuat bahwa nggak akan ada aktor gelap, aktor jahat yang mau ngelakukan itu, karena dia nggak akan untung apa-apa dari situ, malah mengakibatkan kerugian pada dirinya. Jadi nggak ada gunanya menyerang blockchain tadi. Mending ambil untung kalau Anda memang mampu. Jadi dari situ kita udah sepakat bahwa data yang di dalam blockchain tadi tidak bisa hilang. Kalau teman-teman misalnya main Splinterlands, cek aja di blockchain explorer-nya Hive, masukkan username kalian bisa lihat kegiatan kalian. Setiap kali kalian masukkan tim, setiap kali kalian misalnya masuk untuk cari battle, ranked battle, itu keluar. Itu adalah sebuah transaksi di blockchain. Dan pada waktu kalian di matching dengan orang lain, itu pun transaksi di blockchain. Jadi fairness-nya, keadilannya itu terbukti bahwa kalian akan di match dengan yang sesuai rank-nya. Pada saat itu pertandingan terjadi, lalu menang atau kalahnya, itu semua datanya udah ada di blockchain. Kalian bisa cek, bisa hitung sendiri. Benar nggak saya kalah? Ini dicurangi nggak? Dia pakai cheat nggak? Nggak bisa. Itu yang paling bahagia kita lihat. Bahwa nggak akan ada cheaters di sini. Karena nggak bisa nge-cheat di dalam blockchain. Semuanya dihitung di dalam blockchain. Jadi RNG, perhitungan-perhitungannya itu dijalankan dalam blockchain. Jadi langsung nampak urutannya, yang mana nyerang duluan, yang mana kena berapa, habis dihitung. Makanya begitu kalian submit tim, ketemu tim, nggak usah ditonton pun jadi. Skip to result aja langsung keluar. Karena udah langsung selesai sebenarnya. Pertandingan tersebut tidak perlu ditonton pun bisa. Karena dia sudah langsung ada datanya blockchain. Oke. Dengan begini kita tahu bahwa semua data tetap ada di dalam blockchain. Kalau developernya menghilang, banyak orang atau DAO ya, sekarang kan udah ada SPS, Splinter Shard. Betul. Splinter Shard ini akan menjadi governance token. Nah, dengan governance token, banyak user atau player yang bisa naik menjadi pengganti developer selanjutnya. Kan data tetap ada. Kita tinggal bikin front end. Ingat, yang kalian lihat di website splinterlands.io atau splinterlands.com itu hanya front end. Itu hanya tampilan muka aja. Yang di belakang itu tidak bisa hilang. Besok kalau ada orang mau bikin tampilan muka yang berbeda, dibikin namanya entah Splinter apa, tapi berkomunikasi dengan blockchain Hive dengan cara tadi, maka dia tetap battle di dalam Splinterland. Jadi meskipun website Splinterland hilang, kalian bisa tetap melakukan battle tanpa dari website Splinterland. Langsung aja ke blockchain-nya. Langsung call smart contract-nya. Tetap berjalan. Jadi meskipun developer hilang, aset Anda tetap ada. Bahkan Anda tetap bisa berjalan. Bahkan komunitasnya tidak akan bubar. Karena semuanya ada di dalam blockchain. Bukan di kantong si developer. Itu salah satu alasan kenapa sangat aman sekali memiliki aset, bahkan memainkan game yang berbasis blockchain. Karena benar-benar selamanya kita miliki. Itu dia. Oke. Berarti saat ini kalau kita bercerita game yang ada di blockchain ini kan sekarang udah bisa dibilang banyak. Cuman memang belakangan yang ngetrend Axie sama Splinter. Nah, sekarang bro maintain game apa aja? Sebenarnya saya ada beberapa project lain selain dari Axie Infinity dan Splinterland, ada Aegis.world gitu kan.
Ada Ember Sword nanti yang akan keluar, ada Mirandus. Gala Game juga punya Town Star, tapi kalau dari segi play to earn dia terlalu monopolis ya, punya harus ada tim gitu, nggak bisa main sendiri. Ada Neon District di Polygon, walaupun agak stuck tuh. Kita lihat ada banyak yang cukup promising, tapi biar waktu lah yang membuktikan. Karena gini, masalah dari kondisi ekosistem blockchain hari ini, dari komunitasnya sendiri lah, dari penggunanya adalah kalau ada lagi rame di suatu tempat gitu kan, di sini nih lagi rame, earningnya lagi gede, itu rasa-rasanya yang lain yang bagus, sebenarnya yang lain tuh bagus gitu loh, cuma nggak dapat spotlight aja gitu, itu rasanya agak dicuekin. Dan sering kali tuh developer kalau kita curhat ngobrol, mereka itu merasa down gitu kan, yang kami kerjakan sebenarnya bagus loh, tapi kok nggak dapat perhatian gitu dia. Nah seringkali akan ada hal-hal yang seperti itu. Nah tapi justru itu yang menunjukkan bedanya sebuah game ini akan sukses masa depan atau enggak. Splinterlands 3 tahun yang lalu saya kenal mulai dari Kickstarter-nya. Dari Kickstarter saya bukan mikirin ini ngasilin duit, bukan. Saya hanya senang ada game trading card yang benar saya miliki. Oke. Proven di dalam blockchain. Saya udah tahu kalau ini bisa seperti ini luar biasa. Sedangkan game kartu Pokemon aja ya, yang trading card game dibeli orang jutaan rupiah, bahkan miliaran ya kemarin ya. Iya betul. Miliaran, padahal fake. Padahal ada yang dipalsuin gitu kan, banyak yang ditipu tuh. Iya, ya siapa itu kemarin ada YouTuber kalau nggak salah, kena juga Logan Paul. Iya, Logan Paul. Ngeri gitu kan. Jadi orang mau beli, kenapa? Jadi karena alasannya itu rare, langka. Oke. Padahal nggak bisa proven ya, nggak bisa dibuktiin kan. Nah tapi kalau di blockchain kan bisa dibuktiin, bisa dipindahin dengan mudah. Bahkan satu lagi fungsinya, bener bisa dipakai battle. Yes, benar. Ya kan? Kalau kita punya kartu Yu-Gi-Oh dan yang lain, kan harus ketemu bikin event beneran baru bisa battle, ada turnamen. Entry-nya aja udah bayar tiket berapa, datang ke sana udah bayar tiket berapa. Nah, tapi kalau dari Splinterlands dia nyajikan bisa dapat reward. Dulu reward bukan masalah duit bagi saya, tapi dapat kartu lagi. Artinya koleksi saya bisa bertambah. Betul. Itu dulu yang buat saya happy pertama kali. Betul. Menarik gitu. Jadi tadi juga bro ada cerita soal istilahnya ada ngasih scholarship. Jadi kalau misalnya nih ada orang-orang yang benar-benar pengen nih, bro, gue pengen nih main game profesional, bener-bener gue mau hidup dari game aja. Nah, kira-kira gimana supaya mereka bisa difasilitasi seperti itu? Kira-kira kriterianya apa gitu loh? Sebenarnya gaming guild saya sampai sekarang private ya. Jadi saya tidak open ke orang, saya invite pribadi-pribadi aja. Nanti dari saya kenalan ke saya misalnya. Nanti saya tengok mampu atau enggak misalnya. Karena gini, saya suka orang yang tidak terlalu ngotot sebenarnya, tapi konsisten. Ini berbeda. Orang ngotot itu sebenarnya ngabisin energi lebih banyak daripada orang yang konsisten. Setuju. Dengan ngotot, kamu cepat stres. Mungkin kamu hanya cukup kuat 1 minggu dengan ngotot gitu kan. Tapi habis itu fatigue-nya, kelelahannya itu dampaknya bisa lama, berbulan. Kamu mungkin enak ngerjain itu jadinya. Dibandingkan sama orang yang konsisten. Yang konsisten itu, oke, hari ini saya nggak dapet targetnya. Apa-apa, besok kita coba lagi. Nah, ini beda mentalnya. Cara berpikirnya berbeda. Gitu loh. Jadi saya lebih suka orang yang konsisten dan bisa buktikan dia konsisten. Saya akan bantu. Cukup di situ aja. Jadi artinya saya melihat orang konsisten atau ngotot itu dari mana? Nggak bisa cepat. Dan saya langsung tahu bahwa dia adalah orang yang tidak konsisten kalau dia ngotot langsung. Bantu dong, bantu. Nah, ini tidak konsisten manusianya. Bentar lagi hilang juga kok. Iya. Nah, itu berbahaya. Bagi saya, misalnya punya akun, seorang investor lah konsepnya kan, berbahaya dengan orang seperti itu. Betul. Lebih bagus yang konsisten. Meskipun hasil tidak langsung besar, tapi konsisten lebih baik. Betul. Baru bisa panjang gitu ya. Benar, gitu dia. Itulah tolak ukurnya. Dan ke depan bukan hanya aksi gitu kan, Splinterlands juga bisa sama gitu. Ada berapa orang dari grup mungkin Neo nanti udah saya delegasiin kartu, saya kasih pinjam kartu sama mereka. Nah, saya punya rencana misal kalau buat Splinterlands, saya mau coba dulu ya bikin, kalau gaming guild-nya rencana saya bikin jadi public, saya mau kumpulin massa dulu. Saya mau anak-anak muda sekarang bisa tahu gitu, bisa aware bahwa ada satu culture gaming
yang bisa menghasilkan, bukan lagi sekedar sesuatu yang bakal dia harus mainnya sembunyi-sembunyi, dimarahin orang tuanya, Betul, betul. kebanyakan main game, nggak punya masa depan. Ini saya mau ubah ini. Saya mau ubah ini. Betul. Saya kan mulai misalnya contoh nanti saya bikin campaign ya ini ke depan. Soalnya kan nanti tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus setiap hari saya mau airdrop, saya mau reward satu kartu Mhm. buat orang. Nanti di Twitter saya buat. Setiap hari satu kartu saya drop travel gitu kan. Orang cukup nanti RT atau komen username-nya aja di Splinteran, saya nanti akan airdrop. Per 7 hari saya bikin nanti ada kartunya yang rare, nanti hari yang terakhir ada yang gold dapatnya. Woi. Nanti ada juga yang dapat SPS, dapat DEC-nya juga. Biar orang ada awareness-nya, bisa makin, nanti dari situ saya bisa pilih mana yang nanti bisa saya tambahin, mana yang nanti bisa saya support, coba kasih scholarship aksi, dan yang lain. Mantap, Nanti saya buat mantap. campaign-nya di Twitter saya. Mantap. Nanti link Twitternya kita masukin di deskripsi. Gampang. Iya, Iya. jadi nanti dapat bisa langsung follow. Nah, jadi cerita soal game kan banyak nih orang-orang, gue pengen nih hidup dari game. Tapi kan kalau bercerita soal kondisi yang ada saat ini, orang-orang PPKM cari kerjanya dari trading. Kejarnya trading for living. Tapi kan trading for living ini susah banget gitu loh supaya bisa ke sana. Nah, maka ada alternatif lain sebenarnya. Cari sampingan. Sampingan lain misalnya freelance dan sebagainya. Cuma problemnya freelance ini juga nggak gampang kan, gitu. Maka saat ini kan ada alternatif lain. Ada yang coba-coba main game untuk dapat duit, streaming. Jadi streamer, game streamer. Atau mungkin ada beberapa yang agak hebat, mereka bisa masuk ke pro scene-nya e-sport. Cuman kan ini bisa dibilang hanya hitungan jari gitu loh. Itu yang memang ya either lu talented banget atau hebat banget baru bisa ke sana. Nah, dengan ada game seperti ini, maka ada konsep baru yang mungkin bisa jalan, yaitu gaming for living. Kan begitu. Nah, kira-kira nih bro, kalau misalnya nih, supaya ada gambaran, kalau income dari game seperti ini, kira-kira gambarannya seperti apa? Misalnya hidupnya bisa seperti apa gitu loh. Ataukah ya udah income-nya ya UMR aja gitu loh. Oke. Kita sekalian ini ya, debugging ya. Kita demystifying, ada banyak mitos-mitos urban yang mungkin orang bisa dengar. Ini kalau udah masuk timnya e-sport tuh udah bakalan enak.